Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali berjumpa, kita belajar tentang perbankan syariah atau fikih muamalah. Kali ini kita akan belajar bersama tentang aspek legal formal perbankan syariah atau dalam hal ini koperasi jasa keuangan syariah. Jadi core bisnis perbankan syariah atau koperasi jasa keuangan syariah itu adalah menyalurkan pembiayaan. Kalau bahasa perbankan umum itu kredit ya. Maka dengan banyak menyalurkan pembiayaan, maka laba yang diperoleh akan banyak atau meningkat. Dengan banyak memperoleh laba, maka koperasi atau perbankan syariah akan semakin efisien. Dengan laba yang maksimal, bisa melakukan ekspansi ya, dan seterusnya. Nah, coba teman-teman renungkan, menyalurkan pembiayaan itu berisiko. Tidak mau berisiko, ya jangan menyalurkan pembiayaan. Maka tugas dari perbankan atau koperasi syariah adalah meminimalkan risiko tersebut, ya dikenal sebagai istilahnya mitigasi risiko. Nah, filosofi pembiayaan yang pertama, pada saat calon anggota belum dicairkan pengajuan pembiayaan, maka perbankan atau koperasi syariah adalah raja. Tangan masih di atas. Calon peminjam ya itu pengemis ya, tangan di bawah, bermulut manis ya, berbaik-baikan sama account manajernya, sama marketingnya ya, traktir, ngasih minuman dan sebagainya. Tapi setelah dicairkan, kondisi berubah. Perbankan atau koperasi syariah itu pengemis keren. Sehebat-hebatnya pengemis pasti tangannya di bawah. Jika tangan sudah di bawah, maka menunggu belas kasihan orang lain. Nah, filosofi pembiayaan yang kedua, ibarat menanam padi di sawah, jika mau menghasilkan harus dirawat. Bila habis ditanam, tidak dirawat, maka banyak hama dan tidak ada hasilnya. Ya kan? Nah, aktivitas marketing jika nasabahnya itu bermasalah, berkeringat, ya, keluar masuk ruangan, kontang-panting, lesu, lembur ya, buat UP ya, rescheduling, soal pembiayaan, ancam jaminan, serem, nagih malam ya, litigasi, pusing, nggak dapat bonus ya. Nah, kunci agar pembiayaan itu produktif itu ada kunci A. Yang pertama, analisa akurat, legal kuat, monitoring ketat, remedial cepat ya. 4 A itu ya. Nah, aspek hukum pembiayaan itu subjek hukum pada pembiayaan, perjanjian pembiayaan, hukum jaminan, serta upaya hukum pembiayaan yang bermasalah. Nah, fungsi legal di koperasi syariah atau perbankan syariah, legal itu ibarat kiper dalam permainan bola. Biasanya ngapain? Ya, menjaga gawang supaya tidak kebobolan ya. Nah, bandingkan jika kipernya kelinci. Ya, tentunya kan orang nggak takut ya. 2 macam dengan 5 kelinci. Mana yang ditakuti? Ya, bisa dijawab sendiri ya. Nah, subjek hukum itu apa sih? Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban. Kalau orang, bisa orang, bisa badan usaha ya. Bisa badan usaha itu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ya, contohnya adalah CV, PT, ya seperti itu. Subjek hukumnya orang dan cakap hukum. Kalau orang dia itu cakap hukum ya. Maka
dua hal ini harus diperhatikan, orang, perorangan, atau badan usaha. Nah, apa yang perlu dianalisa dari subjek hukum orang? Ya, namanya, ya, kemudian cakap, artinya mampu melakukan perbuatan hukum, dewasa, ya, tanggung jawab, 17 tahun ke atas atau sudah menikah, kuratil, orang dewasa yang sakit ingatan, gila, tentu itu nggak bisa. Yang perlu diperhatikan lagi adalah valid, perbuatan hukumnya dibatasi oleh undang-undang. Kalau ada orang yang valid tentu udah nggak bisa. Keluarga negaraan, apakah dia WNI atau WNA, domisili, ya, tempat tinggalnya, apakah dia tempat tinggalnya itu ada desa atau di kota, ya. Ini dia tinggal di rumah sendiri atau kontrak, ya, sewa. Nah, ini perlu diperhatikan dalam analisa subjek hukumnya. Kemudian dianggap tidak cakap hukum itu siapa? Belum dewasa, ya, masih anak-anak, masih di bawah 17 tahun, itu belum dewasa, belum cakap hukum. Di bawah pengampuan, anak kecil diampuni oleh walinya, ya, perempuan, dan dilarang oleh undang-undang. Ini berdasarkan syariah, ya. Nah, kalau nasabah perorangan, maka kita mesti memperhatikan identitas nasabahnya, KTP, SIM, paspor, status maritalnya atau keluarga, surat nikah, ya, tempat tinggal, bukti kepemilikan, izin mendirikan bangunan dari rumah tersebut. Nah, bagaimana kalau usaha? Maka kita juga perlu memperhatikan bentuk usahanya, ya, apakah dia itu perorangan, CV atau PT, ya. Kemudian status tempat usahanya, apakah tempat usahanya itu tempat usaha sendiri ataukah kontrak atau sewa, ya. Tentu konsekuensinya berbeda. Kalau punya sendiri, orang akan lebih bertanggung jawab, ya. Tapi kalau sewa atau kontrak, dia bisa waktu-waktu pergi dari situ, ya. Kemudian jenis usaha yang dibiayai, apakah usahanya itu masuk sektor jasa, perdagangan, atau kemudian manufaktur, ya. Nah, subjek hukum dari badan hukum, ya. Badan hukum itu bisa PT, bisa koperasi, yayasan, BUMN atau BUMD. Nah, itu masuk dalam kategori badan hukum. Dan ada yang bukan badan hukum, yaitu firma. Nah, bentuk usaha bukan badan hukum, usaha perorangan, CV, firma, itu masuk kategori bukan badan hukum, ya. Sementara kalau yang badan hukum itu adalah PT, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD, itu masuk badan hukum. Nah, legalitasnya itu yang perlu diperhatikan adalah SIUP, ya, surat izin usaha perdagangan, TDP, tanda daftar perusahaan, situ, ya, surat izin tempat usaha, HO itu izin tidak mengganggu lingkungan, dan NPWP, ya, nomor pokok wajib pajak, serta lain-lain. Itu adalah legalitas yang perlu kita cermati dari badan hukum. Artinya kalau lengkap berarti dia secara legal, secara hukum itu sah. Sementara kalau belum lengkap mungkin masih ada masalah di situ. Nah, kemudian analisanya apa yang perlu kita perhatikan? Antara lain adalah mengetahui secara mendalam anggaran dasar atau akte pendiriannya. Ya, kita perlu tahu siapa ketuanya, ya. Kalau misalnya yayasan, siapa pembinanya. Nah, key person, ya, orang-orang yang punya posisi kunci di situ. Dialah yang mengendalikan atau nanti bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut. Kemudian mengetahui status badan hukum, sudah didaftarkan, sudah diumumkan dalam berita negara, sudah disahkan oleh Departemen Kehakiman atau belum, ya. Kalau sudah, maka dia secara legal sah. Tapi kalau belum, artinya berarti belum diakui. Apakah ada perubahan dalam anggaran dasar dilaporkan disetujui oleh Menteri Kehakiman? Nah, ini terkait dengan kepengurusannya, ya, siapa yang pegang kendalinya, tanggung jawab.
dokumentasi diminta akte pendirian, surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, surat bukti pengumuman tambahan berita negara, dokumentasi lainnya. Nah, terkait berikutnya adalah analisis terhadap tempat usaha. Yang perlu kita minta adalah dokumentasi, ya. Kemudian status tempat usahanya, apakah milik sendiri atau bukan milik sendiri, bisa sewa, pinjam, atau bahkan mungkin diam. Ya. Kemudian jenis usahanya, apakah dia kategori usaha yang halal atau yang haram, misalnya peternakan babi. Ya. Nah, itu kan walaupun ramai berkembang, tapi tentu tidak diperbolehkan dalam pembiayaan syariah. Nah, itu teman-teman, ya, kita pertama tentang tadi bicara legalitas dalam pembiayaan. Sampai ketemu di pertemuan